Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Sekolahnya gimana? Kuliahnya gimana? Aman ya? Alhamdulillah. Segala puji atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa seterusnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan buat junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya tidak akan lama-lama kok. Langsung saja saya perkenalkan diri. Nama saya Dinisa Wulandari, NIM 1210122 berasal dari kelas E, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan saya berdiri di sini atas penempuhan tugas dari Ibu dosen Suci Habibah, mata kuliah Psikologi Umum. Nah, seperti judul di atas yang kita lihat, itu materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai motif dan motivasi dalam psikologi. Pernah dengar dong ya kata-kata motif, motivasi? Motif batik? Bukan. Terus apa dong? Oke, kalau gitu mari langsung saja kita masuk kepada pembahasan motif terlebih dahulu. A. Pengertian motif. Pengertian motif. Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada satu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematik antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis, dan mempunyai maksud-maksud tertentu, walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia. Nah ya, gini ya. Secara sederhana contohnya misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, kita mau pergi sekolah, kita mau pergi ke kuliah, ke kampus. Itu buat apa? Apa motif? Apa tujuan kita untuk ke kuliah, pergi ke kampus? Yaitu buat mencari ilmu, ya kan? Buat menuntut ilmu, buat belajar gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh motif. Contoh-contoh motif itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu ada motif spontan, motif hiburan, motif informatif, motif pembelajaran, motif integrasi personal, dan terakhir motif integrasi sosial. Tapi apa itu semua? Oke, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, motif spontan. Berarti seseorang akan belajar karena mereka memiliki keinginan naluriah untuk memperoleh keterampilan tertentu. Contohnya ya, yang paling terlihat adalah perkembangan kognitif pada anak-anak, di mana mereka secara spontan mengamati dan mempelajari apa yang ada di lingkungan sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Yang kedua, motif hiburan. Seseorang dapat memiliki alasan atau dorongan belajar karena mereka percaya bahwa belajar itu menyenangkan. Seseorang dengan alasan seperti itu akan melihat proses belajar sebagai suatu hal yang menyenangkan. Satu orang akan mengunjungi museum di waktu luang mereka. Sementara proses belajar adalah contoh alasan untuk hiburan. Jadi mereka tuh untuk mengunjungi museum sekaligus belajar, dan itu akan menyenangkan. Yang ketiga, itu motif informatif. Motif informatif ini yaitu alasan informasi yang menjelaskan ketika seseorang ingin belajar, memiliki keinginan yang kuat,
atau dorongan yang kuat karena mereka membutuhkan informasi baru. Biasanya, dorongan ini muncul karena seseorang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan informasi ini. Misalnya, seseorang mencari informasi baru dengan membaca buku atau majalah, koran, atau menonton televisi. Kemudian, motif pembelajaran, yang mana motif pembelajaran harus disorot untuk kebutuhan belajar orang. Belajar menjadi keinginan seseorang untuk berkembang. Karena itu, proses ini biasanya bekerja dengan sangat baik. Karena alasan ini disebut sebagai cherry picking, di mana tema pembelajaran yang lebih disukai lah yang dipilih. Seorang siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler di mana mereka ingin meningkatkan keterampilan mereka. Selanjutnya, motif integrasi personal. Berarti seseorang merasa berkewajiban untuk belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat dan lengkap. Ini akan keluar dari kita dan biasanya tanpa paksaan. Misalnya, seseorang memutuskan untuk pergi kuliah meskipun bekerja. Ya karena dia menganggap kuliahnya lebih penting. Dengan kuliah dia bisa menimba ilmu dan dengan begitu dia dapat lebih bermanfaat, bermanfaat di kemudian hari dan merasa akan lebih lengkap dengan pendidikan. Terakhir, motif integrasi sosial. Motif integrasi sosial ini kebalikan dari motif integrasi personal. Seseorang belajar mengapa ada keinginan dari lingkungan dan seseorang akan berusaha untuk memuaskannya. Contoh paling sederhananya, yaitu pada sistem pendidikan yang mengharuskan sekolah bagi setiap warganya. Oke, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis motif. Yang pertama ada motif eksternal, yaitu berasal dari luar. Motif internal berasal dari dalam. Motif sadar dan tidak sadar. Motif fungsional yang dilihat dari fungsinya. Yang terakhir yaitu motif mantap. Selesai sudah pembahasan mengenai motif dan kita akan masuk kepada motivasi. Pengertian motivasi. Pengertian motivasi. Secara etimologi, motivasi berarti dorongan, kehendak, atau kemauan. Sedangkan secara terminologi, motivasi adalah tenaga-tenaga atau forcer yang membangkitkan dan mengarahkan tingkah laku individu. Motivasi merupakan kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkan dan dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif. Dengan arti motivasi ini merupakan dorongan atau yang membuat semangat kita untuk melakukan sesuatu. Alasan kita untuk melakukan sesuatu sehingga kita bangkit gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal, yang mana faktor internal terdiri dari persepsi individu mengenai diri sendiri, harga diri dan prestasi, harapan dan kebutuhan, kepuasan kerja. Dan yang faktor eksternalnya yaitu jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana individu bergabung, situasi lingkungan pada umumnya, dan sistem imbalan yang diterima. Kemudian jenis motivasi. Yang pertama, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya, terdiri dari motif-motif bawaan, motif-motif yang dipelajari. Dan yang kedua itu motivasi jasmaniah dan rohaniah, yaitu refleks, insting, dan nafsu. Sedangkan yang termasuk ke dalam motivasi rohaniah adalah kemauan. Yang ketiga yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Perbedaan motif dan motivasi. Motif dalam ilmu psikologi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti bergerak atau to move. Dari branch
1964. Sedangkan motivasi dalam ilmu psikologi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Motif dan motivasi saling mempengaruhi. Motivasi dalam ilmu psikologi instrumental behavior memicu perilaku dalam ilmu psikologi tertuju pada tujuan atau goal. Perilaku dalam ilmu psikologi tertuju tersebut dapat berhenti tetapi akan kembali ke keadaan semula apabila ada sesuatu kebutuhan lagi. Motif dalam ilmu psikologi sebagai pendorong pada umumnya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling kait-mengait dengan faktor-faktor lain. Hal-hal yang dapat mempengaruhi motif dalam ilmu psikologi tersebut adalah motivasi dalam ilmu psikologi. Motif adalah daya dan motivasi adalah proses. Motif dalam ilmu psikologi adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu atau keadaan seseorang atau organisme yang menyebabkan kesiapannya untuk memulai serangkaian tingkah laku dan perbuatan. Sedangkan motivasi dalam ilmu psikologi adalah proses untuk mengaitkan motif. Untuk menggiatkan motif dalam ilmu psikologi, motif dalam ilmu psikologi menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Motif adalah kebutuhan dan motivasi adalah keinginan. Motivasi dalam ilmu psikologi merupakan keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Motivasi dalam ilmu psikologi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Motivasi dalam ilmu psikologi seseorang ditentukan oleh intensitas motif dalam ilmu psikologinya. Kekuatan motif dapat menurun, sedangkan motivasi dapat menjadi dorongan. Motivasi dalam ilmu psikologi merupakan proses psikis yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dalam ilmu psikologi dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. Motif dalam ilmu psikologi cenderung menurun kekuatannya apabila sudah terpenuhi atau terdapat atau terhambat pemenuhannya. Pemuasan terhadap suatu kebutuhan mungkin terhambat dan orang itu kemudian putus asa atau frustasi. Motif dan motivasi sama-sama dimiliki seseorang. Setiap orang memiliki dorongan yang banyak dalam dirinya, berubah-ubah. Kadang apa yang menjadi faktor pendorong dalam diri orang berubah-ubah, berbeda-beda bagi orang. Setiap orang dengan keinginan yang berbeda-beda juga cenderung memiliki dorongan yang berbeda-beda juga. Tidak disadari oleh orang. Ada kalanya orang tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Nah, ini nih, contoh kasus perbedaan motif dan motivasi dalam kehidupan. Yang pertama tuh, motivasi dalam ilmu psikologi merupakan salah satu alat atasan agar bawahan mau bekerja keras dan bekerja cerdas sesuai dengan yang diharapkan. Pengetahuan tentang pola motivasi dalam ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi membantu para manajer memahami sikap kerja pegawai masing-masing. Manajer dapat memotivasi dalam ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi, pegawainya dengan cara berbeda-beda sesuai dengan pola masing-masing yang paling menonjol. Kemudian bawahan perlu dimotivasi dalam ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi karena ada bawahan yang baru mau bekerja setelah dimotivasi dalam ilmu psikologi atasannya. Nah, seperti itulah ya kira-kira motivasi itu. Nah, contoh lain nih dari diri saya sendiri. Tadinya untuk membuat tugas ini saya sedikit
agak mager gitu ya, ntar deh gitu bikinnya, masih lama gitu, terus aduh susah mau bikin kayak mana gitu. Jadi tiba-tiba ada teman yang udah selesai gitu dalam hari itu juga, maka dari situ saya termotivasi untuk membuat tugas langsung gitu, untuk bergerak. Jadi aja seperti itulah kira-kira motivasi yang saya pahami. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Motivasi itu sangat penting. Kita butuh motivasi dalam hidup supaya kita tuh bangkit, kita termotivasi, kita tuh terdorong untuk lebih maju, untuk melakukan sesuatu. Karena begitu hatimu tergerak, ia akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik dan positif. Itu sih kata-kata yang pernah saya dengar. Dan juga kita terlalu muda dan belum dewasa untuk menyerah. Jadi jangan pernah menyerah, terus cari motivasi yang membuatmu bangkit. Oke, kalau gitu saya ingin menutup presentasi ini dengan sebuah quotes motivasi lah yang pernah saya dengar dari seseorang. Di tengah jalan, pada saat kamu ingin menyerah, berteriaklah lebih keras. So what? Baik, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.